Shalom buat adik-adik Eroki di Jogja, Temanggung Paraan, sama Gria Solo. Oke adik-adik, kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan apa nih Jordan? Juni, betul sekali. Nah adik-adik, yuk persiapkan hatimu karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Siap yang terbaik ya, berikan yang terbaik ya. Duduk semua yang manis di depan TV. Kakak berharap adik-adik sudah pada makan ya, supaya kalau memuji Tuhan itu semangat. Yuk kita nyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu lagi di ibadah online di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kalau kami masih diizinkan untuk melayani lewat online, kami percaya hadirat Tuhan tetap menyertai setiap kami, setiap adik-adik yang di rumah, di keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan ada atas setiap kami, karena kami sungguh rindu memberikan yang terbaik, memuji, memuliakan nama Tuhan, berikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Tok Tok Tok. 1, 2, 3. Ayo berdiri semua yang ada di rumah adik-adik. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Sekali lagi, tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, buka pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Ya, kita akan nyanyi lagu hari ini. Ya, semua tetap dalam berdiri ya. Ayo papa mama juga bantu anak-anaknya untuk memuji Tuhan. Yuk. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
juga mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa ya hari ini? Kak Clara. Wow, betul sekali. Kita akan belajar tentang pertobatan adik-adik. Karena itu, yuk siapin bukumu, Alkitabmu, pulpenmu ya, terlebih lagi hatimu dan telingamu ya. Yuk, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk. Kusiapkan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, kita akan berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, biarlah sukacita Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami ini sungguh-sungguh ada dalam setiap hidup kami dan setiap hidup adik-adik El-Roki dimanapun berada. Biarlah mereka boleh sungguh hati menyiapkan hati mereka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar sungguh tentang pertobatan. Kami berdoa untuk Kakak Clara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan daripada Tuhan sungguh ada atasnya, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar adalah kebenaran yang hidup, yang menghidupkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada Kakak Clara. Terima kasih Kak Hana, Kak Maria. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang pertobatan. Nah, kakak akan menceritakan tentang kisah pertobatan salah satu tokoh di Alkitab. Coba adik-adik tebak ya, kira-kira siapa sih tokoh yang mau kakak ceritain ini? Ciri-cirinya, dia punya tubuh yang pendek. Lalu, dia bekerja sebagai pemungut cukai. Clue yang ketiga, ketika Yesus datang di kota Yeriko, dia ini pengen banget melihat. Tapi karena nggak bisa, dia lalu manjat pohon. Nah,
Nah, kira-kira siapa ya? Ayo coba tebak. Siapa kira-kira orang yang mau kakak ceritain? Yuk, benar sekali. Dia adalah Zakheus. Nah, kakak akan menceritakan dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yuk kita simak bersama. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus, orang berdosa. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari cerita tentang kisah pertobatan Zakheus tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya adik-adik ya? Nah, kakak akan berikan 4 poin untuk pengajaran minggu ini. Untuk kelas Salom bisa dicatat ya. Ya, yang pertama apa? Yang pertama kita melihat ada sebuah dorongan yang kuat yang muncul dari dalam diri Zakheus. Tidak ada yang memaksa ya Zakheus ini untuk melihat Yesus. Tidak ada paksaan dari orang lain. Bahkan Zakheus ini tahu bahwa akan sulit sekali melihat Yesus di kerumunan orang banyak. Karena tadi ya badannya pendek. Sedangkan
Mungkin kerumunan orang-orang itu ada yang orangnya tinggi-tinggi, sangat susah sekali untuk melihat Yesus saat itu. Tetapi Zakheus berlari mendahului orang banyak itu untuk apa? Untuk melihat Yesus. Bahkan ada dorongan untuk memanjat pohon. Akhirnya Zakheus memanjat pohon. Untuk apa? Hanya untuk melihat Yesus. Nah, tidak ada yang memaksa Zakheus ini untuk melihat Yesus. Tidak ada orang yang memaksa Zakheus ini untuk memanjat pohon, tetapi dia melakukannya. Yang kedua, Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Banyak orang yang tidak suka dengan Zakheus karena dia seorang pemungut cukai. Pekerjaannya ini cenderung merugikan banyak orang. Tetapi setelah perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ya, ada perubahan. Perubahannya adalah sikap dari Zakheus ini. Zakheus mau memberikan setengah dari apa yang dimilikinya kepada orang miskin. Bahkan jika ada yang diperas dulu, maka akan dikembalikan 4 kali lipat. Yang ketiga, hal-hal apapun yang tadi terjadi dalam diri Zakheus tidak akan pernah bisa terjadi jika Roh Kudus tidak bekerja dalam dirinya. Nah, tadi di ayat tentang Zakheus tadi kita sudah belajar ya bahwa Zakheus itu menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Nah, melalui perjumpaan Yesus dan Zakheus secara pribadi lepas pribadi, maka Roh Kudus bekerja atas Zakheus sehingga Roh Kudus mengubahkan hati Zakheus dari yang orang berdosa, sikapnya menjadi berubah. Dari situ kita bisa melihat bahwa karena karya Roh Kudus, Zakheus ini memiliki perubahan sikap. Ya, jadi sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat. 180 derajat itu kayak gimana toh Kak Clara? 180 derajat itu misal nih ya, kita awalnya hadapnya di sebelah sana nih. Nah, kemudian ketika kita berubah 180 derajat artinya adalah berbalik arah. Nah, seperti itu. Jadi hadap sebelah sana. Itu yang dilakukan Zakheus. Dari seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang, dia saat ketemu Yesus, saat mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan Roh Kudus bekerja atas Zakheus, Zakheus mulai berubah. Nah, poin yang keempat adalah Tuhan Yesus itu melihat hati adik-adik. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus melihat perubahan sikap dari Zakheus ini, yang tadinya dia itu suka merugikan orang lain, kemudian dia berkata bahwa dia mau memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Nah, muncullah perkataan Tuhan Yesus mengenai keselamatan yang terjadi di dalam diri Zakheus, keselamatan yang terjadi di rumah ini. Nah, kata Yesus demikian. Nah, kita belajar ya adik-adik bahwa pertobatan itu apa adik-adik? Jadi pertobatan itu adalah tindakan sukarela. Tindakan sukarela dan tindakan secara sadar yang kita lakukan untuk apa? Untuk kita menerima dengan iman Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, minggu lalu kakak juga sudah sampaikan bahwa pertobatan itu juga harus ada sikap perubahan, tidak hanya sekedar minta maaf atau hanya muncul penyesalan saja, tetapi juga ada perubahan sikap. Nah, di
ini juga yang kita bisa pelajari dari Zakheus. Zakheus apa? Ketika mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Yesus, kemudian Roh Kudus bekerja dalam diri Zakheus, apa yang terjadi? Zakheus berubah, yaitu berubah dengan cara apa? Dengan cara memberikan setengah yang dimilikinya untuk orang lain, untuk orang miskin. Nah, ini adalah salah satu perubahan yang terjadi dalam diri Zakheus. Minggu lalu kakak juga sudah sampaikan bahwa yang namanya pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Jadi bukan karena usaha manusia, bukan karena kuat gagah kita, tapi itu karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri kakak, karena Roh Kudus bekerja dalam diri adik-adik, karena Roh Kudus bekerja dalam diri Zakheus, maka pertobatan terjadi, maka perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan dari diri Zakheus terjadi. Sekali lagi ya, kakak sampaikan bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita menjadi memiliki rasa sukarela untuk berubah, memiliki rasa sukarela untuk bisa mengampuni orang lain, atau bahkan meminta maaf, memiliki rasa menyesal yang begitu dalam kepada orang lain, sehingga hidup kita menjadi berubah. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Nah, demikian adik-adik pengajaran minggu ini. Baik, kakak akan sampaikan ayat hafalan untuk bulan ini ya. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan lupa dihafalkan, oke? Nah, minggu depan Kak Handaka dan Kak Tin akan melanjutkan materi mengenai pertobatan. Mereka akan menjelaskan kepada adik-adik bagaimana sih tindakan orang yang berdosa bisa berubah ketika mengenal Yesus Kristus. Kemudian perubahannya itu seperti apa? Nah, maka dari itu minggu depan adik-adik harus ikut ibadah lagi ya. Kak Clara mewakili guru-guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Carlos Abraham Wibowo yang berulang tahun pada tanggal 10 Juni dan anak Joan Mika Sahir pada tanggal 11 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengajaran minggu ini. Mari adik-adik kita sama-sama tutup pengajaran ini dengan berdoa. Mari sikap hati yang baik, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami, di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami bersyukur kami dalam keadaan yang sungguh amat baik, yang sehat sesehat-sehatnya dan kuat sekuat-kuatnya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, apapun yang sudah kami pelajari hari ini dapat merema di dalam kehidupan kami, dan kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tetapi kami juga cakap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, lindungi anak-anak kami, jagai kami semua Bapa, dan dalam hal apapun Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.